kita lanjutkan untuk materi yang kedua mengenai probabilitas atau probability. Apa itu probabilitas? Didefinisikan sebagai proses penentuan kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Artinya kemungkinan, berarti kemungkinan bisa terjadi atau mungkin tidak terjadi. Probabilitas bekerja menggunakan nilai numerik. Untuk memahami probabilitas lebih baik, disarankan untuk menggali ulang atau mempelajari ulang teori himpunan. Beberapa contoh kegiatan terkait dengan probabilitas yaitu apabila kita melempar koin. Di sini ada tampak muka dan tampak belakang. Atau ketika kita melakukan pengocokan atau pelemparan dadu, di sini akan kemungkinan keluar mata 1, mata 2 sampai mata ke-6, baik satu dadu maupun 2 dadu. Untuk setiap mata memiliki probabilitas yaitu keluarnya angka 1 sebanyak 1 kali dibagi dengan total 6 mata, yaitu 1 dibagi 6. Nah, nilai probabilitas berada dalam range nilai 0 sampai 1. 0 artinya kemungkinan tidak terjadi atau impossible, sedangkan untuk bernilai 1 adalah pasti terjadi. Di antara 0 dan 1 yaitu adalah kemungkinan tidak terjadi atau kemungkinan terjadi, dan yang di tengah-tengah adalah memiliki kesempatan atau peluang yang sama. Semakin dekat nilainya dengan 0, maka kemungkinan terjadinya adalah sangat kecil atau rendah. Begitu juga yang sebaliknya, apabila dia mendekati dengan nilai probabilitas 1, maka kejadian tersebut merupakan atau bisa kita namakan mungkin terjadi atau probabilitas terjadinya adalah besar. Jadi probabilitas memiliki suatu formula yaitu jumlah bagaimana caranya terjadi suatu kejadian dibagi dengan total jumlah luaran. Sebagai contoh, ada pertanyaan, berapa kemungkinan muncul angka 5 pada pelemparan dadu? Jumlah cara kejadian angka 5 adalah sama dengan 1 kali atau 1 muka. Sedangkan total jumlah luaran adalah 6 muka, yaitu muka 1 atau angka 1, muka 2 atau angka 2, angka 3, angka 4 sampai muka ke-6. Total ada 6 muka. 6 muka keluaran atau 6 angka keluaran. Kemungkinan muncul angka 5 pada dadu adalah 1 dibagi 6. Atau ada contoh yang lain adalah dalam pengambilan atau pengundian kelereng. Ada 4 kelereng dalam suatu kotak atau suatu kantung, di mana terdapat 4 kelereng warna biru dan 1 kelereng berwarna merah. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas bahwa kelereng biru akan terpilih? Diketahui jumlah cara kejadian warna biru yaitu sama dengan 4. Kenapa 4? Karena ada 4 biru. Maka total jumlah luaran adalah jumlah total kelereng yaitu sebanyak 5 kelereng. Jadi berapa sih probabilitas kelereng biru terpilih? Yaitu benar 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Kalau kita kembali pada garis bilangan probabilitas 0,8, artinya berada di posisi sini atau mendekati 1. Artinya kemungkinan terjadinya adalah sangat besar atau sangat tinggi. Bagian ketiga yaitu tendensi pusat atau central tendency, disingkat CT. Central tendency atau juga sering disebut central location adalah konsep pengukuran atas pusat atau sentral dari dataset yang ada. Apa saja? Ada 3 parameter yaitu mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus atau mode. Di sini ada 3 bentuk dari hubungan antara mean, median, dan modus. Untuk yang tengah adalah nilai mean sama dengan nilai median sama juga nilai modus. Sedangkan untuk yang menceng ke kanan di sini adalah di mana nilai modus lebih besar dibanding dengan nilai median dan lebih besar dibanding dengan nilai mean. Sedangkan untuk yang menceng ke kiri, artinya nilai modus lebih kecil dibanding dengan nilai
median dan lebih kecil dibanding dengan nilai mean. Untuk central tendency yang pertama, yaitu mean, adalah nilai rata-rata. Bagaimana cara memperolehnya? Yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai data yang ada atau yang kita miliki dalam dataset, kita bagi dengan banyaknya data di dalam dataset. Untuk central tendency yang kedua, yaitu median, adalah nilai median membagi dataset menjadi dua bagian yang sama besarnya. Nilai ini diperoleh dengan cara apa? Dengan mengurutkan terlebih dahulu data dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau secara ascending atau menaik. Cara mencari nilai median bergantung juga pada banyaknya data. Apakah berjumlah ganjil atau berjumlah genap? Apabila berjumlah ganjil data yang ada, maka nilai mediannya berada di urutan data posisi. Namun apabila jumlah datanya adalah genap, maka jumlah kedua nilai data yang berada di posisi tengah yang kita telah bagi dua, kita jumlahkan dan kita bagi menjadi dua. Karena ada dua angka yang menjadi atau berada di posisi tengah. Central tendency yang ketiga, yaitu modus atau mode, adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak. Apabila setiap nilai di suatu dataset hanya muncul satu kali saja, maka dikatakan dataset tersebut tidak memiliki nilai modus. Di sini kita lihat ada contoh, nilai yang paling tinggi di sini adalah disebut sebagai modusnya. Di sini ada dua nilai yang sama banyaknya, maka dua nilai ini adalah disebut sebagai modus juga, artinya memiliki bahwa dataset ini memiliki dua modus. Berikut adalah contoh central tendency apabila kita memiliki dataset yaitu 2, 3, dan 4. Bagaimana mencari nilai min-nya adalah dengan kita menjumlahkan ketiga dataset tersebut 9 dibagi dengan banyaknya data yang ada. Itu dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Untuk mencari nilai median, kalau kita memiliki dataset 4, 2, 8, 1, 15, terlebih dahulu adalah kita melakukan pengurutan data tersebut secara menaik atau dari terkecil hingga ke yang terbesar. Di sini jumlah datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 berjumlah ganjil. Maka ketika dibagi 2, posisi yang di tengah adalah posisi nilai atau angka 4. Maka angka 4 dinyatakan sebagai median atau nilai tengah. Central tendency yang ketiga, modus. Apabila kita memiliki dataset 2, 4, 5, 5, 4, dan 5, ketika kita urutkan dari kecil ke besar, 2, 4, 4, 5, 5, 5, di sini kita lihat bahwa angka 2 muncul 1 kali, angka 4 muncul 2 kali, angka 5 muncul 3 kali. Maka dari dataset yang ada, angka yang paling sering muncul atau paling banyak muncul atau paling banyak ada dalam dataset adalah angka 5. Maka modusnya adalah angka 5. Nah, penggunaan central tendency, setiap ukuran central tendency memilih penggunaannya masing-masing berdasarkan tipe distribusi datanya. Untuk distribusi normal, maka nilai min lebih cocok kita gunakan. Namun apabila distribusinya menceng atau miring atau skewed distribution, maka sebaiknya kita menggunakan median untuk mengukur central tendensinya. Sedangkan apabila datanya berjenis ordinal yang ada urutannya, order, maka nilai mode atau modus ataupun median lebih sesuai apabila kita ingin menghitung central tendensinya. Kita akan lihat ilustrasi sebagai berikut. Nah, di sini apabila kita memiliki data pendapatan per bulan, ya, penduduk di kota Jakarta dan kota Bandung, di sini kita lihat kebetulan adalah datanya sama, tapi khusus untuk Jakarta ada satu data yang sangat besar, ya, jauh dari data-data yang ada. Maka data 16 kita memiliki kecurigaan 16 adalah data pencilan atau data outlier. Nah, kalau kita hitung central tendency, ya, untuk
Kota Jakarta dan Kota Bandung, masing-masing nilai minnya adalah 5.166 sekian dan 3 juta untuk Bandung. Sedangkan untuk nilai median adalah 3,5 juta dan 3 juta. Karena adanya outlier di Kota Jakarta yang ditunjukkan tadi dengan tanda panah atau highlight warna abu-abu, maka nilai min keduanya menjadi sangat beda jauhnya, 5 dibanding dengan 3. Namun, apabila kita ingin melihat sentral tendensinya berdasarkan median atau nilai tengah, ini akan relatif lebih baik. Atau karena apa? Karena selisihnya tidak terlalu jauh antara 3.500.000 dan 3 juta dibandingkan dengan 5 juta dengan 3 juta. Walaupun di sini terdapat suatu pencilan atau suatu outlier. Oke, itu adalah pada saat kapan sih penggunaan sentral tendensi kita bisa terapkan. Saat kapan menggunakan min, saat kapan menggunakan median, saat kapan menggunakan modus. Untuk kasus ini, penggunaan median lebih disarankan apabila terdapat atau ditemui banyak pencilan atau banyak outlier. Sedangkan untuk min, apabila dia berdistribusi normal, mana pencilan diasumsikan sangat minim atau mendekati tidak ada. Bagian keempat yaitu distribusi probabilitas atau probability distribution. Kita akan mulai dari suatu pertanyaan. Apa itu distribusi statistik? Kalau kita artikan secara harfiah, distribusi adalah penyebaran, probabilitas adalah suatu kemungkinan. Artinya secara bebas kita terjemahkan, distribusi probabilitas adalah distribusi dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Untuk memahami distribusi probabilitas, kita akan coba menggunakan ilustrasi. Yaitu kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dari banyak orang. Di sini kita lihat, di sini ada 3 bagian atau 3 bin ya, dari pengelompokan data-data yang ada. Di sini adalah tinggi badan diukur berdasarkan satuannya kaki atau feet. Di sini ada kategorinya kurang dari 5 kaki, ada kategori 5 sampai 5,5 kaki, 5,5 sampai 6 kaki, dan lebih dari 6 kaki. Kalau kita lihat di gambar ini, bahwa kebanyakan pengukuran tinggi badan orang berada pada area atau pada kategori 5 kaki sampai 6 kaki. Sedangkan untuk orang dengan tinggi badan kurang dari 5 kaki sangat jarang terjadi atau kemungkinannya kecil walaupun ada. Berikut juga untuk kategori lebih dari 6 kaki. Sangat jarang dijumpai walaupun kemungkinan itu tetap ada. Dengan kata lain, jika kita pilih satu pengukuran secara acak atau random, maka terdapat peluang baik yang berada di antara 5 sampai 6 kaki. Artinya di lokasi ini, ya, di daerah ini, peluang ya, pengukuran tinggi badan akan lebih besar dibandingkan dengan di kurang 5 kaki atau lebih dari 6 kaki. Artinya kurang dari 5 kaki, artinya kita bisa kategorikan, kita beri nama atau label sebagai sangat pendek. Yang paling kanan, paling ujung kanan adalah sangat tinggi, yang di tengah-tengah adalah dia dekat dengan rata-rata. Nah, pembagian ini ya kita namakan sebagai bin. Ini sebelum kita memahami ini, sebaiknya kita review dulu teori dari histogram. Oke, kami asumsikan teman-teman semua sudah memahami atau mengetahui tentang pengertian histogram. Tadi kita miliki bin ada 4 ya.
dengan ukurannya yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita perkecil nilai bin-nya? Misal kita bagi menjadi 2 bagian. Ya. Masing-masing bin kita bagi lagi menjadi 2 sehingga total bin-nya menjadi 8. Artinya lebar bin-nya setengah kali sebelumnya dan banyak bin-nya akan 2 kali dari sebelumnya. Apabila kita masukkan lagi data yang sama, ya, kita lihat di sini, ya, masih bahwa pengukuran tinggi badan masih dominan, masih paling banyak pada rentang 5 sampai 6 kaki. Namun dengan memperkecil bin, ya, kita harapkan bahwa pengukuran akan lebih teliti atau lebih precise. Titik-titik sebarannya juga semakin banyak dibanding dengan bin yang lebih besar sebelumnya. Selanjutnya, dari data-data yang ada, kita tarik kurva yang mendekati atau mengaproksimasi histogram yang kita sudah miliki. Bahwa bentuk kurva ini akan mengikuti bentuk dari histogram yang ada secara pendekatan atau aproksimasi. Dengan mengukur lebih banyak orang dan ukuran bin yang lebih kecil, kita dapatkan estimasi yang jauh lebih akurat dan lebih teliti mengenai pengukuran tinggi badan atau distribusi dari tinggi badan. Nah, kita lihat di sini ada 3 area. Area yang paling kiri adalah area di mana probabilitas yang lebih rendah apabila kita mengukur tinggi badan lebih kecil dari 5 inci. Berikut juga yang di sebelah kanan. Probabilitas yang kita akan dapatkan apabila mengukur tinggi badan lebih besar dari 6 inci akan rendah. Sedangkan untuk area ini, ya, area di bawah kurva ini, bahwa probabilitas kita akan temui tinggi badan antara 5 sampai 6 inci jauh lebih tinggi atau lebih besar. Walaupun ada keterbatasan, misalnya kita memiliki budget yang terbatas atau waktu yang terbatas, kita untuk mengumpulkan atau mengkoleksi data. Ya. Maka kurva aproksimasi apabila kita gunakan adalah central tendency, salah satunya dengan mean, dan standar deviasi dari data yang dikumpulkan cukup untuk mewakili atau melakukan pengukuran. Nah, pengukuran dengan kurva secara aproksimasi menghemat biaya dan waktu. Ini memiliki pola yang relatif sama dengan yang sebelumnya, dengan data yang lebih lengkap. Histogram dan kurva aproksimasi keduanya adalah disebut sebagai distribusi dari probabilitas lebih banyak, lebih tersebar. Karena keduanya menunjukkan bagaimana terdistribusinya probabilitas ya, dari tinggi badan yang ada atau dari tinggi badan yang diukur dalam dataset. Tadi di sini di sebelah kiri adalah bagian terendah dari histogram atau kurva. Nah, artinya ketika kita kembali lagi pada garis bilangan dari probabilitas, ini masuk ke dalam kelas atau area less likely atau kemungkinan terjadinya kecil atau kemungkinan tidak terjadi. Ikut juga yang sebelah kanan. Ya, ini juga adalah less likely, artinya kemungkinan terjadinya adalah kecil karena nilainya yang rendah atau posisi kurva yang paling rendah. Nah, kalau untuk di area yang kami highlight dengan warna hijau ini adalah bagian tertinggi dari histogram atau kurva, menunjukkan adalah yang paling mungkin terjadi apabila kita mengambil data atau mengumpulkan data tinggi badan dari orang. Nah, beberapa jenis distribusi probabilitas yang perlu diketahui oleh orang data scientist, yaitu diantaranya adalah normal. Ini paling banyak digunakan, banyak sekali asumsi-asumsi yang
digunakan terkait dengan distribusi normal. Distribusi uniform, distribusi log normal, kuadratik, distribusi eksponensial, Bernoulli, binomial, chi-square, dan Poisson. Perlu kami jelaskan juga mengenai distribusi normal, karena ini banyak digunakan dalam beberapa metode atau teknik di data science atau machine learning. Dikenal juga sebagai distribusi Gaussian, didefinisikan secara eksplisit oleh nilai min, rata-rata, dan standar deviasi. Standar deviasinya akan mengontrol penyebaran ke kanan atau ke kiri, seperti pada penjelasan kami di distribusi probabilitas. Nilai min akan menggeser distribusi secara spasial. Kita akan lihat dalam slide berikutnya. Perbedaan utama dengan distribusi probabilitas lainnya yaitu standar deviasi adalah sama untuk semua arah. Distribusi ini memberitahu nilai rata-rata dan penyebaran dataset yang kita miliki. Kita lihat di sini. Di sini adalah distribusi normal dengan mu-nya. Nah, mu ditambahkan dengan standar deviasi. Semakin besar standar deviasi, maka kurvanya akan semakin merentang atau melebar. Kita lihat di sini ada 3 bentuk atau 3 jenis kurva normal. Nah, pertama dengan mu-nya 0 yang warna biru dengan standar deviasinya adalah 0,2. Yang kedua adalah yang warna merah dengan mu yang sama dengan 0 dengan variasi atau standar deviasinya sama 1, yaitu lebih melebar. Ya. Semakin besar standar deviasi atau variasinya, dia akan semakin melebar atau semakin melandai. Namun distribusi ketersebarannya juga semakin panjang rentangnya. Sedangkan untuk yang ketiga, warna orange ini, ya, semakin besar pula ya, nilai dari varians atau standar deviasinya, dia akan semakin landai, namun rentangnya akan semakin besar atau distribusinya akan lebih jauh atau lebih melebar. Sedangkan untuk yang hijau, yang mengalami pergeseran, bentuknya tetap sama, relatif sama, namun bergeser adalah nilai min-nya dengan varians atau standar deviasi 0,5. Artinya dari sini kita bisa lihat, ya, semakin besar nilai variasi, maka dia distribusi normalnya akan semakin landai dan semakin merentang atau semakin melebar. Semakin kecil variansinya, dia akan berkumpul pada satu titik yang lebih pendek atau lebih sempit rentang. Nah, distribusi normal juga dinamakan bell shape distribution atau berbentuk bell. Dengan distribusi normal, kita lihat di sini dengan distribusi asalnya adalah relatif melandai. Apabila kita tambahkan terus atau kita perbanyak dataset yang ada, maka kemungkinan nilai variansinya juga akan semakin mengecil. Artinya dengan banyaknya dataset atau data yang ada, maka dia akan semakin menjepit ya kurva dari dua sisi kanan dan sisi kiri.